Jadi ada fenomena lagi di Ustadz, ini belakangan kita dibikin kaget dan geger. Karena ada satu grup di sosial media, followersnya nggak main-main juga Ustadz, sampai puluhan ribu. Jadi grup ini orang yang menyukai hubungan sedarah. Pertanyaannya sebenarnya berzina dengan sedarah ini tingkat dosanya bagaimana Ustadz? Ya Allah al-musta'an. Allah tempat kita minta pertolongan teman-teman sekalian. Syaitan tidak pernah berhenti menjerat kita sebagai anak Adam sebagaimana janji dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia gagal menggoda kita di satu pelanggaran, dia akan pindah ke pelanggaran yang lain. Sampai ada yang nyantol gitu ya. Dan kalau kita sudah kena jaring dia di satu dosa, dia tidak akan tinggal diam di situ. Contoh misalnya mencuri. Di saat setan memulai dulu karena antum belum pernah mencuri, dengan hal yang kecil. Mengambil air yang bukan punya antum, makanan, pulpen di kantor, misal sembunyikan punya teman, misalnya gitu ya. Atau memakan punya adik atau saudara, sebenarnya bukan punya kita. Kalau sudah terbuka, maka terbuka lagi godaan yang lebih besar. Dan begitu juga dengan masalah perzinahan. Teman-teman sekalian, kontrol diri kita. Dimulai dari tontonan. Tontonan itu berbahaya sekali. Kalau sudah terbuka pintu tontonan yang haram ini, film-film porno mulai dinonton, rusak fitrah biologis kita. Akhirnya suami istri pun kalau melakukan hubungan biologis yang halal, mereka akan membayangkan yang ada di film itu. Rusak fitrahnya. Bukan lagi istrinya yang dinikmati, bukan lagi suaminya, tapi yang ada di gambar ya, yang dia lihat. Dan setan tidak akan tinggal diam di situ. Lama-lama setan akan buat muncul kejenuhan. Karena sudah biasa lihat film porno zina, na'udzubillah, antara laki-laki sama perempuan, maka pindahlah kepada laki-laki sama laki-laki, muncul homo, perempuan sama perempuan, lesbian. Lebih jauh daripada itu karena sudah rusak sekali dia, sampai biologis sama hewan misalnya. Ini orang yang menikah saja, biologis halal tidak boleh, apalagi berzina. Apalagi berzina, itu tidak dibolehkan. Dan Nabi SAW pernah menyuruh mengutus satu orang untuk menghukum seseorang yang menikahi mantan istri ayahnya. Itu mahramnya. Ya. Agar dihukum. Karena memang dia melakukan pelanggaran. Jadi ini tidak boleh teman-teman. Hukumnya haram. Di bab zina, yang paling berat adalah zina dengan mahram. Orang tua sama anaknya, ibu sama ayah sama anaknya, saudara sama saudaranya. Dan ini saya sangat yakin bermula dari tontonan-tontonannya. Secara hukum fikih, sebatas ilmu kami, kalau orang berzina dengan selain mahramnya, dibagi dua hukumnya. Kalau belum menikah, bujang sama gadis zina, dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Kalau sudah menikah, janda, duda, atau masih status punya pasangan hidup, maka kalau kepergok hukumnya dirajam, hukuman mati. Tapi kalau zina sama mahram ini hukuman mati langsung. Gak pakai dicambuk lagi. Karena beratnya hukuman itu. Ini total zina terbesar. Makanya Nabi SAW menyebutkan tentang dosa riba yang pernah kita sampaikan. Riba 73 tingkatan yang paling rendah seperti orang berzina dengan ibunya. Kenapa disebutkan ini? Karena ini di bab zina dosa yang paling besar.